Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya. Salam kebajikan. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rajmaulia. Perkenalkan, nama saya Sakalani Putri Nismara. Di sini kami akan menjelaskan tentang hukum jaminan. Kamu tahu nggak sih Bel, jaminan umum itu apa? Tahu? Kalau boleh tahu itu udah di pasal berapa ya di dasar hukum? Aku jelasin ya. Oke. Jadi, dasar hukum jaminan umum itu terdapat pada pasal 1131 yang menyatakan bahwa segala benda milik debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi jaminan bagi perikatan-perikatan oleh debitor kepada kreditornya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan. Jadi jaminan umum itu mencakup seluruh harta debitor. Betul banget, Sak. Jadi kayak gitu. Nah, Oh. sekarang ngerti kan? Ngerti. Nah, tadi kan udah Bel tentang jaminan umum dijelasin. Tapi ada nggak sih kalau jaminan khusus? Ada dong. Itu ada jenis-jenisnya juga. Ada juga. Boleh tolong jelasin nggak? Boleh. Jadi yang pertama ada gadai. Nah, gadai itu merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor, di mana debitor menyerahkan suatu barang bergerak kepada kreditor sebagai jaminan. Nah, terus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu dari pasal 1150 sampai pasal 1160 KUH Perdata. Nah, objeknya ini berupa barang bergerak. Contohnya kendaraan dan perhiasan. Lalu letak objeknya itu ada pada penguasaan kreditor karena barang gadai harus diserahkan kepada kreditor sebagai jaminan. Nah, yang kedua itu ada fidusia. Fidusia itu merupakan perjanjian yang memberikan hak kepemilikan atas suatu barang bergerak maupun tidak bergerak pada kreditor. Nah, dasar hukumnya ini ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Objeknya itu yaitu merupakan barang bergerak maupun tidak bergerak. Letak objeknya ada pada debitor. Yang ketiga ada hipotek. Hipotek ini merupakan jaminan atas benda tidak bergerak yang berada di tangan debitor. Nah, dasar hukumnya ini ada pada pasal 1162 hingga pasal 1167 KUH Perdata. Objeknya ini merupakan objek tidak bergerak, misalnya tanah atau bangunan. Nah, letak objeknya ada pada penguasaan debitor. Yang keempat adalah hak tanggungan. Hak tanggungan itu adalah hak jaminan atas benda tidak bergerak yang memberikan hak kepada kreditor. Nah, dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Objeknya itu merupakan objek tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Nah, letak objeknya itu ada pada penguasaan debitor. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu resi gudang. Resi gudang itu merupakan jaminan yang berupa bukti kepemilikan atau hak atas barang yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lainnya. Dasar hukumnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang. Lalu objeknya itu merupakan barang yang disimpan di gudang seperti hasil pertanian atau barang dagangan. Lalu letak objeknya ini ada pada penguasaan kreditor. Nah, sekarang kan kamu udah ngerti nih tentang jaminan umum. Sekarang boleh jelasin nggak apa itu perjanjian aksesoris? Boleh. Jadi perjanjian aksesoris itu adalah perjanjian yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, perjanjian aksesoris itu butuh perjanjian pokok supaya perjanjian aksesorisnya bisa berjalan. Kalau misalkan perjanjian pokoknya hangus, maka perjanjian aksesorisnya juga hangus. Contoh-contohnya itu adalah perjanjian jaminan dan perjanjian penanggungan. Kalau perjanjian jaminan dia perjanjian pokoknya itu dari perjanjian utang piutang, tapi kalau penanggungan perjanjian pokoknya itu dari perjanjian kredit utama gitu, Bel. Oh gitu, berarti perjanjian aksesoris itu sebagai pelengkap ya, Sak? Iya, supaya perjanjiannya bisa lebih terjamin. Oke. Tadi kan udah dijelasin nih tentang perjanjian aksesoris. Nah, sekarang boleh nggak tolong jelasin tentang perjanjian mortgage? Soalnya asing banget. Boleh banget dong, Bel. Jadi perjanjian mortgage itu jaminan perseorangan.
Maksudnya? Nah, jaminan perseorangan itu sesuai di pasal 1820 KUH Perdata. Jadi, perjanjiannya itu di mana pihak ketiga yang akan menanggung hutang si debitur apabila si debitur itu nggak bisa bayar utangnya. Gitu. Oh iya, Bel, fun fact-nya, si pemegang mortgage ini tuh punya hak-hak istimewa. Ada dua, yang pertama hak with winning dan yang kedua hak split leasing. Kalau hak with winning adalah hak dari borg untuk meminta harta kekayaan si debitur terlebih dahulu, dan hak split leasing adalah hak dari borg jika terdapat lebih dari seorang borg untuk meminta diadakannya pemecahan utang gitu, Bel. Oh, jadi gitu ya, Sak. Makasih ya udah dijelasin. Sama-sama.